Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kisana, kemarin saya tidak bisa datang menemui Kisana karena ada sesuatu hal yang harus saya selesaikan. Ya, saya sangat mengerti itu, Tuan. Bagaimana Kisana? Apakah Kisana sudah mendapatkan hasil yang ingin Kisana sampaikan kepada saya? Alhamdulillah, Tuan Bilo. Kita selama 2 malam berturut-turut dari malam yang pertama Tuan Bilo menyuruh kami itu, kita banyak mengumpulkan informasi. Ceritanya seperti ini. Yang malam pertama itu saya datang, itu saya mendapatkan sebuah catatan buku. Kalau bahasa kita ya diary lah ya. Buku harian yang kami curigai ini milik Asel pribadi. Cuma di sini saya tidak berani membacakan, Bang Bilo. Memangnya ada apa jika Kisana membacakan buku itu? Sempat kita bacakan tulisan ini, tiba-tiba raganya Diki itu malah merasakan sebuah kesakitan. Iya. Malah kayak depresi. Coba dicontohkan, Mas. Coba saja baca, biar saya bisa menganalisanya. Kata-katanya lebih condong ke puisi ya, mungkin ya, syair ya. Seperti ini nih, di buku ini. Perkenalkan, nama saya Ashel. Dengan sakit kronis karena tikaman tak kasat mata yang merangkul lalu menusuk. Dengan mata memejam, telinga menuli, dan hati lebam-lebam. Mengapa dunia ini selalu saja tidak memihak kepadaku? Penghinaan demi penghinaan, dan rasa tanggung jawab selalu terdengar menjijikkan di telinga dan di mata ini. Baiklah, bertahun-tahun saya merasakan kehancuran, tetapi kau selalu menari di atas kehancuran itu. Dariku Ashel yang selalu asing dengan dunia ini. Sebenarnya apa yang terjadi pada raga ini? Saya merasakan sesuatu hal yang ada di dalam raga ini setelah Kisana membacakan buku itu. Itulah semenjak pertama ketika menemukan lukisan yang ada bangkai ayamnya ya. Tiba-tiba ketika menatap matanya, si Diki ini merasakan keanehan. Dan memang sempat ada kejadian ketika makhluk nenek-nenek tersebut itu, dia menyatakan bahwasanya Mas Diki ini sebagai cucunya, dianggap cucunya. Mungkin salah satunya itu yang menyebabkan seperti itu. Ini perlu kita gali mengenai raga dari manusia ini. Ada sesuatu hal apakah yang ditanamkan oleh mereka kepada raga ini? Jujur saja, saya tidak bisa merasakan apapun yang ada di raga ini. Akan tetapi ketika Kisana membacakan buku itu, saya merasakan gejolak yang sangat tinggi di dalam raga ini. Ya, itu yang menjadi pertanyaan saya tiap malam, Tuan Bilo. Di sudut energi kita tidak merasakan apapun. Dan terkadang sakit itu sembuh tanpa harus disembuhkan. Hanya durasinya itu hitungan menit ya. Iya. Apakah boleh saya melihat buku itu? Tunjukkan yang gambarnya juga, Mas. Ini tulisan Mohon sakitnya. maaf. Silakan, Tuan. Silakan. Esther. Masih ingat nggak, Tuan Bilo?
ini adalah buku perjanjian dengan iblis. Dari tulisan yang ada di buku ini, bisa kita analis bahwasanya anak yang bernama Azel ini, dia adalah anak yang tidak dianggap di dunia ini. Dia merasa dikucilkan, dia merasa tidak dianggap oleh siapapun. Bahkan dari tulisan yang ada di buku ini dan cerita yang kalian tangkap dari gambaran yang sudah kalian melalui pohol itu ada sangkut pautnya. Di sini sudah tertulis jelas bahwasanya diriku Azel yang selalu asing dengan dunia ini. Ya, berarti kan menggambarkan anak yang kesakitan. Benar sekali. Dan saya mendapatkan kabar dari anak buah saya mengenai manusia yang kemarin Kisanak ceritakan. Iya, tadi sempat bertemu juga dan teman kami Santoni juga terkena serangannya. Lalu bagaimana dengan teman Kisanak? Ada sedang istirahat. Kepalanya terkena hantaman dari senjata manusia tersebut. Astagfirullah. Berarti kondisinya apakah luka parah? Ya enggak sih, cuma sebentar, cuma sedikit tapi Sedikit pusing. di kepala, jadi darahnya keluar terus, keluar aja gitu. Jadi ceritanya seperti ini tadi. Kita tetap berangkat, kita sudah mencari muter-muter. Saya melihat suara, saya mendengar suara, di mana sumber suara itu ternyata berasal dari manusia yang ada di depan lukisan ya. Betul. Di mana saya sempat menangkap ucapan dari manusia tersebut. Kurang lebih isinya seperti ini. Azel, tenang saja, saya akan membalaskan dendam kepada 4 orang itu. Ya. Saya akan bawakan kepala 4 orang itu untuk dirimu, untuk saya diletakkan di depan lukisanmu seperti itu. Terus nangis, Betul. terus merangkul seperti menyayangi anak itu. Jadi saya berpikiran ada hubungan keluarga apa dengan si Azel antara manusia itu. Dari cerita yang Kisanak ceritakan dan informasi yang saya dapat dari anak buah saya, itu memiliki kecocokan karena di sini dari cerita anak buah saya ternyata manusia itu ingin membalaskan dendam dari anak yang berada di dalam lukisan itu, Kisanak. Berarti untuk nama anak yang berada di lukisan itu sudah bisa dipastikan bernama Azel. Nah, ada satu lagi informasi Tuan. Apa itu, Kisanak? Dia itu menyebutkan sebuah nama Nyai. Ini siapa ya Bun ya? Ini siapa tadi? Sebring. Ini Sebring. Iya, benar. Dia meminta Menyebutkan bantuan nama- kan ya Sebring. Ayo Ini kita Sebring. cari 4 manusia itu Nyai Sebring gitu ya. Saya mencurigai nenek-nenek yang sempat saya bertemui itu waktu itu tuh. Kita mendapatkan banyak sekali informasi yang ini adalah salah satu jalan untuk kita menyelesaikan permasalahan ini. Saya rasa makhluk yang bernama Nenek Sebring itu berkaitan besar dengan manusia yang menginginkan membalaskan dendam dari makhluk yang bernama Azel ini. Bisa juga di sini manusia itu meminta bantuan dari Nenek Sebring untuk menyelesaikan
balas dendam yang dia inginkan. Nah, di sini tugas kita. Kita harus bisa mencari informasi yang lebih banyak lagi mengenai Nenek Sebreng. Apakah benar Nenek Sebreng